Sesuatu yang luar biasa karena kita tetap bisa beribadah sekalipun dalam tayangan online. Kami percaya di tempat ini kuasa Tuhan terjadi dimanapun Bapak Ibu teman-teman berada. Dan Tuhan yang tidak terbatas akan waktu dan tempat, Dia akan melawat setiap kita. Amin. Percaya bulan ini ada banyak terobosan besar yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu teman-teman, saya mau ajak kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur mengenal Allah yang hidup. Sungguh kami bersyukur Tuhan karena Tuhan memimpin kami hingga sejauh ini. Karena Tuhan menyertai kami hingga hari ini. Tangan kuat Tuhan yang menuntun kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan menolong kami melalui semua musim dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang tidak pernah melepaskan kami. Karena Engkau membawa kami kepada kemenangan dan terus kepada kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa hidup kami mau puji, mau sembah Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik buat Allah kami yang luar biasa. Sepanjang ibadah hari ini, biarlah Tuhan berdaulat, kuasa Tuhan nyata. Dan kami percaya waktu kami menyembah Tuhan, waktu kami meninggikan Tuhan, waktu kami mendengarkan isi hati Tuhan, waktu kami ada dalam sepanjang ibadah ini, kami percaya hadirat Allah bekerja luar biasa dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan yang baik, kami mengucap syukur. Kami mulai ibadah hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami percaya. Haleluya. Setiap kita mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, saat ini saya mau ajak kita mau menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mau puji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat.
hanya Kau Tuhan, sumber kebenaran. Kuasa-Mu tercurah, begitu senantiasa. Denganmu Tuhan, ku tak berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kebenaran. Kuasa-Mu
Kami percaya Tuhan, Tuhan membawa kami untuk mengalami semua itu, karena Tuhan berkehendak untuk menyatakan kemuliaan-Nya di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman Tuhan mengubahkan hidup kami, meneguhkan kami, menegur kami, menasihati kami, bahkan memberikan harapan yang baru, sukacita dan kebangkitan. Terima kasih Tuhan yang baik, kami percaya ketika firman disampaikan, kuasa Tuhan terjadi, mujizat terjadi, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, kekuatan, ada harapan, ada sukacita, ada pembelaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pengurapan Allah turun atas setiap kami. Kami siap mendengarkan isi hati dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, puji Tuhan, hari ini kita sudah memasuki minggu pertama dari semester kedua. Artinya kita punya kesempatan kedua untuk kembali memulai sesuatu dengan lebih baik lagi. Saya ingat kalau saya sudah habis dapat KHS, ya, kartu hasil studi 1 semester, tentu saya akan evaluasi, ya, mana yang kurang saya akan perbaiki, saudara, mana yang bagus tentu akan saya pertahankan. Saya percaya kita akan bisa lakukan lebih baik di semester kedua ini. Amin. Dan yang bisa membuat kita jadi lebih baik tentu adalah kualitas dari iman kita. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman. Amin. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, bahkan nanti kita akan dipersekutukan dengan kuasa kebangkitan Kristus, sehingga kita di semester kedua ini bisa memiliki kekuatan yang baru. Amin. Dan sebelum kita membaca firman, saya jemput kita semua untuk membacakan power statement kita tentang firman Tuhan. Kita angkat tinggi-tinggi AP kita atau Alkitab kita, dan kita katakan dengan penuh iman, aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Di semester kedua ini, di bulan Juli ini, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita adalah sebuah tema yang berjudul Just Through It. Lewatilah, laluilah jalaninya. Terambil dari Nehemia 2 ayat 1 sampai 10 dan 1 Samuel 7 ayat 2 sampai 14. Nehemia 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini dengan Nehemia diutus ke Yerusalem. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia, raja, kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota, tempat pekuburan nenek moyangku, telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku,
sedang permaisuri duduk di sampingnya. Berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bila manakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku. Sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya, berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku. Lalu sampai aku tiba di Yehuda, dalam bahasa Inggrisnya, that they must permit me to pass through, untuk melalui, till I come to Judah. Ayat 8. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas tangan raja, supaya dia memberi aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok-tembok kota, dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku lah yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Jelas saudara, ada satu kata bahwa Nehemia perlu surat yang bisa membiarkan dia pass through. Nah saudara-saudara, karena itu tema bulan ini just through it. Saudara-saudara, saya ingin membagikan satu ilustrasi yang dibagikan dari seorang mentor yang saat ini saya juga sedang di coach, di mentoring oleh dia. Ada dua buah gedung, gedung A, gedung B, saudara. Lalu dibentangkanlah balok kayu di antara dua gedung itu. Anggaplah ada seorang bernama James di gedung A. Lalu ada orang lain di gedung B memberitahu, kamu nyebrang ke sini ya. Nah tingginya gedung itu adalah kira-kira 20 lantai, saudara ya. Berarti tinggi sekali. Nyebrangnya gak jauh, saudara ya, 3 meter saja. Tapi di ketinggian 20 lantai, 3 meter saja. Lalu orang yang di gedung B bilang, kamu kesini ya James, aku siapkan uang nih 100 juta rupiah. Kira-kira James akan nyebrang gak tuh? Masih cemikir, saudara. Aduh, gara-gara 100 juta rupiah, memang sih cuma 3 meter, tapi ini tingginya 20 tingkat. Kalau tingginya cuma 1 meter, jalan 3 meter, beranilah 100 juta ya. Kalaupun jatuh ya gak apa-apa. Karena gak mau, yang di seberang sana bilang oke, aku tingkatkan bukan 100 juta ya, 1 miliar. Kira-kira mau gak nih James? Belum tentu mau, saudara. Dia ingat anaknya, dia ingat istrinya. Dia masih mampu kok menghidupi. Tapi kalau dia jatuh gara-gara ngejar 1 M, ditingkatkan lagi, oke waktu itu 3 M, kira-kira nyebrang gak? Pasti dia mikir, tapi dalam hatinya aduh gak mau. Tapi saudara, kalau yang di seberang itu di gedung B adalah seorang teroris dengan anak buahnya. Di tangan teroris itu ada istri terkasihnya, ada 2 anak kesayangannya. Memang dua-duanya, cuma itu 2 anaknya. Teroris itu bilang, kalau kamu tidak ke sini, lihat istrimu dan anak-anakmu semua sudah dengan pistol ada di kening mereka. Kamu tidak nyebrang ke sini yang cuma 3 meter. Ini istri dan kedua anakmu akan mati ditembak gara-gara keputusanmu yang tidak mau menyeberang.
Saudara, kira-kira James akan menyeberang nggak? Dia akan lihat istrinya tegang menunggu. Dia akan lihat anaknya 2 tegang menunggu. Kalau dia nggak nyebrang, pasti mati. Dia nyebrang, ada kemungkinan juga dia mati. Tapi apa bedanya sih, biar gua mati? Mungkin anak-anak juga akan mati. Tapi ada harapan kalau aku menyeberang ke sana, minimal istri dan anak-anakku gak mati. Dan mereka bangga, papanya mau jadi hero, jadi pahlawan bagi mereka. Saudaraku, kenapa James akhirnya memutuskan dirinya untuk berani nyebrang, saudara? Karena tekadnya bulat. Ada sesuatu yang penting yang harus dia lakukan demi istri dan kedua anaknya. Dia sudah tidak lagi mikir resikonya. Dan kenyataan dia titik. Dia meniti baru ketika akhir sampai. Kenapa? Karena tekadnya bulat. Saudaraku, bagaimana dengan kita, saudara? Kita mungkin di awal tahun kemarin dengan semangat, saudara, punya tekad untuk goal setting kita yang kita buat di 2019 untuk 2020. Kita semangat, oke, aku akan jalan. Nah, kita saat ini sudah di semester kedua, saudara. Coba kita cek. Sudah berapa persen yang sudah tercapai? Oh, jangan-jangan ada banyak yang belum tercapai. Mungkin, saudara, ada beberapa saat sebenarnya kita disuruh through it, lalui. Tapi kita tidak bulatkan tekad kita untuk gapai. Saudara-saudara, kalau ada orang ya di sebuah kota, terutama daerah urban, Jakarta, banyak sekali orang merantau, saudara ya. Perantau banyak sekali. Dari kampung untuk bekerja di kota. Tentu tidak akan bisa instan bahwa impiannya dia mau sukses di kota itu pasti realize, enggak. Enggak seperti simsalabim langsung sukses. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan, saudara, pasti ya. Sebelum seseorang memutuskan diri, saya mau berangkat merantau sekarang. Tapi dari segala persiapan yang ada, yang paling penting sebenarnya adalah persiapan hati. Hati yang kuat, hati yang teguh. Itulah yang akan bisa membuat seseorang bisa sukses meraih impiannya untuk merantau di kota. Demikian juga dengan kita, saudara ya. Kita baru bisa sukses kalau kita melakukan persiapan. Persiapan apa yang terpenting? Persiapan hati, saudara. Nah, cuma pertanyaannya, bagaimana agar hati kita bisa persiapkan untuk tetap kuat dan teguh? Yang pertama, tentu kita harus mulai membangun fondasi hati kita dengan kuat. Bukan dengan fondasi atau dasar batu, bukan. Tetapi dengan fondasi iman. Kitab Ibrani berkata, iman adalah dasar fondasi dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman itulah dasarnya. Iman itu adalah juga bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang kita impikan, saudara. Kalau kita tidak punya dasar yang benar, yaitu iman, tentu iman di dalam Kristus, gak mungkin kita punya keyakinan bahwa meraih impian itu adalah sebuah keniscayaan. Yang pertama, mulailah membangun fondasi hati yang kuat dengan fondasi iman. Yang kedua, terus bangun bangunan hati kita dengan bahan yang benar, yaitu kebenaran firman. Sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Teruskan pembangunan. Jangan menjadi rumah yang cuma fondasinya saja yang kuat, tapi nggak pernah diteruskan bangunan. Teruslah bangun bangunan hati kita, saudara. Yang ketiga, terus isi
bangunan hati kita itu dengan firman Tuhan. Pastikan yang masuk terus adalah firman Tuhan. Karena iman kita cuma bisa terus tumbuh kalau kita diisi terus oleh kebenaran firman Kristus. Dan yang keempat terakhir, terus perkatakan firman dan lakukan firman. Kalau di dalam hati kita ada firman, tentu yang keluar dari mulut kita adalah perkataan firman. Sebab apa yang keluar dari mulut kita itu adalah luapan dari hati kita. Bagaimana mungkin kita bisa bilang ke orang-orang, di dalam bangunan hatiku aku isi terus firman Tuhan, sementara perkataan kita nggak pernah perkatakan firman. Tadi saya katakan saya ikut mentoring ya. Mentor itu selalu memperkatakan apa yang menjadi religi dia. Nah saudara, adakah kita juga berani memperkatakan pernyataan iman kita, kesaksian kita bersama dengan Tuhan Yesus? Yuk perkatakan itu. Karena perkataan firman itu menggambarkan bahwa isinya hati kita ya memang firman. Dari bacaan tadi kita lihat ada satu tokoh. Sebenarnya ini bukan nabi, saudaranya. Dia hanyalah seorang juru minum kerajaan, Nehemia namanya. Tapi ia begitu dipercaya oleh Raja Artasasta. Menjadi orang kepercayaan luar biasa, bahkan menjadi orang yang sangat dekat di hati raja. Apa buktinya sangat dekat dan sangat terpercaya? Itu raja bisa tahu bahwa Nehemia sedang bersedih hati, bersusah hati. Saya yakin gak sebenarnya dia pengen tampilin sedih, enggak. Tapi saat itu raja bisa membaca. Kenapa saudara bisa membaca? Karena Nehemia itu dekat sekali dengan Tuhan yang selalu memberikan firman-Nya dalam dirinya. Tuhan yang sangat dekat dengan hatinya itulah yang mencelikkan mata raja. Sehingga Tuhan tahu apa yang menjadi impian dari Nehemia, yaitu tentang tembok-tembok Yerusalem, tentang kotanya Tuhan Yerusalem yang sudah hancur. Tuhan tahu itu kerinduannya. Itu impian dari Nehemia. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan gerakan raja, saudara. Raja ini yang tidak mengenal Tuhannya, tidak menyembah Tuhannya Nehemia, saudara. Saudaraku, itu dampak kalau kita punya bangunan diisi terus oleh firman Tuhan. Bangunan kita menjadi bangunan Tuhan, baitnya Tuhan. Itu dampak kalau kita terus memikirkan rumah Tuhan. Ada pujian yang mengatakan lebih baik satu hari di pelataran daripada di tempat lain. Nah itu kira-kira yang selalu ada di hati dari Nehemia, saudara. Lalu ada kisah akhirnya. Satu ketika Nehemia bertanya kepada sanak saudaranya, Hanan, bagaimana keadaan kota Yerusalem? Dari situlah dia tahu kondisi rumah Tuhan. Dia tahu keadaan Yerusalem. Dan dia tetapkan hati untuk membangun kembali Yerusalem, saudara. Itulah impiannya, membangun kembali Yerusalem. Dan tiba-tiba Tuhan celikkan mata raja. Dan akhirnya raja bertanya kepada Nehemia. Dan lihat saudara, apa yang terjadi pada Nehemia. Nehemia pun punya keteguhan hati untuk menyatakan kerinduan dan ketetapan hatinya itu. Ketika ditanya, kamu kenapa? Mengapa kamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Di situ dikatakan, lalu aku menjadi sangat takut. Tapi lihat saudara, apakah dia tenggelam oleh ketakutannya? Apakah ia dikuasai oleh ketakutannya? Tidak. Dia tunjukkan dia strong.
and very courageous. Kuat dan teguh hatinya. Kuat dan teguh untuk apa? Untuk bisa share, saudara ya. Di ayat 3 dikatakan, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat perkuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Ayat 4. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada maunya, utuslah aku ke Yehuda, ke kota perkuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Saudaraku, dengan gagah berani dia katakan, kalau berkenan, kalau engkau anggap baik, utuslah aku raja balik ke Yehuda untuk membangun kembali kota perkuburan nenek moyangku. Butuh keberanian itu, saudara. Ayat 6. Lalu bertanya raja kepadaku, sedang permasyuri duduk di samping, berapa lama engkau dalam perjalanan bila mana aku kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebutkan suatu jangka waktu kepadanya. Itu panjang sekali, bertahun-tahun, saudara. Lalu berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati di daerah seberang sungai, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai tiba di Yehuda. Bukan hanya meminta izin untuk bisa kembali membangun, tetapi meminta fasilitas, saudara ya. Fasilitas apa? Surat sakti, saudara ya. Itu butuh keberanian ya. Ada karyawan kalau minta cuti, saudara, itu butuh keberanian dulu. Apalagi sudah pernah cuti, lalu minta cuti lagi dalam tahun yang sama. Oh, butuh keberanian, saudara. Tapi lihat, Nehemia berani menyatakan. Kenapa? Karena dia tahu di hatinya penuh dengan firman. Apa yang ingin dikatakan, apa yang merupakan impiannya adalah impian tentang rumah Tuhan. Ayat 8c. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. 2 bulan yang lalu tema kita berbicara tentang His hand, tangannya. Saudaraku, bagi saya, tangan Tuhan yang kuat sedang mengatur semua pergerakan kabar baik. Seperti Nehemia beriman, kuat tangan Tuhan mengatur dia, bahkan akan menyertai dia through it all. Nah, satu pujian, saudara, bahwa Tuhan selamanya akan terus beserta dengan kita. You are forever in my life. You see me through the season. Dia terus memperhatikan keadaanku, perjalananku melalui segala musim yang ada. You are forever. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. Sing to you.
Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Ada kuat tangan Tuhan yang akan carry on, terus membawanya, menuntunnya, saudara, dan tidak akan membiarkan dia sendirian berjuang. Jadi sejak awal Nehemia memang sudah layak menjalankan misi besar ini. Kenapa? Karena Tuhan tahu bangunan hati dari Nehemia sudah benar, dibangun di dasar yang benar, itu dasar iman, fondasi iman, dan terus dibangun sampai selesai, terus diisi oleh kebenaran firman. Dan ia juga terus memperkatakan firman, karena isi bangunan hatinya adalah firman. Dan ketika ia punya impian, ia serahkan impian itu kepada Tuhan, dan Tuhan yang bertindak. Tangan Tuhan yang bertindak bagi dia. Dan akhirnya Nehemia bisa through it all. Jadi saudaraku, apapun yang menjadi perjuangan hidupmu saat ini, just do it, saudara. Jalani saja. Jalani supaya sampai ke tujuan. Bagaimana caranya? Persiapkan hati kita dengan benar. Persiapkan hati kita dengan cara mulai dan terus bangun fondasi hati kita yang kuat. Fondasi kita dengan fondasi iman. Terus bangun sampai selesai. Bangunan itu diisi dengan bahan yang benar, itu kebenaran firman. Terus isi bangunan hati kita dengan firman. Perkatakan firman. Amin, saudara. Dan kalau itu yang terjadi, apapun impianmu di 2020 ini, masih ada 1 semester, 6 bulan, saudara, kita masih punya waktu. Percayalah, kita sanggup untuk meraih impian kita. Realize, amin. Karena Dia yang bertindak bagi kita. Hari ini kita juga diundang Tuhan untuk semeja hidangan dengan Yesus. Kita bukan hanya disertai oleh Tuhan. Kita bukan hanya mendapatkan penyertaan kuat tangan Tuhan, tetapi bahkan Tuhan Immanuel beserta, karena Dia ada di dalam diri saudara dan saya. Dia tinggal di dalam diri kita. Kita akan pujian ini sekarang sambil mempersiapkan diri kita untuk semeja hidangan dengan Kristus melalui jalan terus. Saya jemput para imam. Yesus, Engkau telah memulai karya yang mulia di dalamku. Engkau menjadikanku serupa dengan gambaran, sehingga kami berharga di mata-Mu. Kita pujikan sekarang Yesus. Serupa gambaran-Mu.
kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang sudah memulai segala yang baik di dalamku, supaya kami bisa berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan memampukan untuk kami melalui segalanya. Dengan catatan, kami juga mau just through it, menjalaninya, melaluinya, melewatinya. Tentu melalui jalan kebenaran, yaitu kebenaran firman-Mu Tuhan. Terus bentuk kami seturut dengan kehendak-Mu, pakai kami sesuai dengan rencana-Mu. Bentuk kami terus semakin serupa dengan gambaran-Mu, dan menjadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami gak sendiri, karena Engkau ada di dalam diri kami. Kami bersyukur hari ini kami juga diundang untuk semeja hidangan dengan Engkau. Dan kami persiapkan hati kami untuk dipersatukan dengan kuasa kebangkitan. Sejauh pelayan berjalan. Karena Tuhan saat ini, untuk kami yang Engkau undang untuk melayani di meja perjamuan-Mu, Suci kuduskan kami, rayakan kami untuk melayani di meja-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Izinkan kami melayani-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan untuk seluruh sidang jemaat yang ada, baik yang melayani dalam recording ibadah online ini, maupun semua jemaat, semua yang sedang bersama dalam ibadah online hari ini. Suci kuduskan, rayakan kami untuk menerima perjamuan ini, dan kami dipersekutukan dengan kuasa kebangkitan. Saat ini aku lepaskan kuasa-Mu bekerja atas hostia dan anggur ini. Kau ubah kami menjadi tubuh dan darah, sehingga ketika kami memakan dan meminumnya, kami dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu, dipersekutukan dengan kuasa kebangkitan. Terima kasih Bapa. Kami sambut perjamuan ini dalam nama Tuhan Yesus. Sidang jemaat tetap angkat tinggi-tinggi hostia roti di tangan kanan kita dan dengan firman Tuhan.
Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dengan persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Makan dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita akan tinggi-tinggi cawan kita dengan tangan kanan mendengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan ucapan syukur? Yang atas kita ucapan syukur dan persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu tinggal tetap di dalam diri kami, maka kami bisa berkata, just do it, lalui saja, jalani saja di dalam Tuhan, maka kami akan pasti meraih impian di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita umat percaya bersama dengan saya katakan, amin. Thank you. Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan, terima kasih Pak Tamto untuk pemberitaan firman Tuhan ya, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu juga dapat memberikan persembahan. Nanti Bapak Ibu bisa mentransfer melalui nomor rekening BCA yang kami cantumkan di layar HP. Bapak Ibu bisa dilihat. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan, kemudian memberikan persembahan persepuluhan, benih iman, dan juga ucapan syukur melalui rekening BCA yang ada. Dan juga apabila Bapak Ibu mengalami kesulitan untuk mentransfer by bank, Bapak Ibu juga bisa melakukan melalui transfer dari nomor GoPay. Untuk keterangannya Bapak Ibu bisa sama-sama lihat di layar HP Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, kita mau sama-sama baca power statement yang ada. Kita imani ini boleh terjadi dalam hidup kita. Mari sama-sama katakan dengan penuh keyakinan. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil
customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi, memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah, kejutan dan penghargaan, diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktunya memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Selamat memberi Bapak Ibu, dan kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan. Kami percaya tingkap-tingkap langit dibukakan dan curahkan berkat-berkatnya atas kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, ada beberapa informasi yang kami mau sampaikan. Minggu depan Bapak Ibu kembali lagi kita akan beribadah. Nanti untuk informasi apakah kita akan melalui ibadah online atau secara langsung, Bapak Ibu akan diberikan informasi dalam grup Kemers. Kemudian setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita ada menara doa. Nah, menara doa dilakukan di tempat Bapak Ibu masing-masing pada jam yang sudah ditentukan, yaitu hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat kita menara doa jam 6 sampai jam 7 malam. Khusus di hari Rabu kita melakukan menara doa dari jam 8 sampai jam 9 malam. Kami berusaha menyesuaikan waktu supaya Bapak Ibu teman-teman bisa ikut dalam menara doa, sekalipun Bapak Ibu ada yang masih bekerja di luar. Jadi Bapak Ibu tetap bisa ikut sama-sama dengan kita berdoa. Kemudian Bapak Ibu setiap harinya kita ada doa pagi yang kita adakan pada frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi. Jadi Bapak Ibu kami rindu banget kita sama-sama berdoa untuk GATE 2020 Rumah Tuhan, untuk gedung Sekolah Kabar Baik dan untuk Indonesia, dan juga seluruh pelayanan dari Kabar Baik. Jadi kami menghimbau Bapak Ibu teman-teman, yuk sama-sama kita ikut doa pagi. Kemudian Bapak Ibu kami juga mengingatkan Sabtu depan kita tetap ada ibadah Sabtu Ceria melalui tayangan online yang kami sudah persiapkan, dan tayangan tersebut akan tayang jam 4 sore. Karena itu Bapak Ibu pastikan putra-putrinya sudah siap sebelum jam 4 sehingga kita membantu mereka untuk memiliki kerinduan untuk beribadah. Dan pastikan anak-anak kita tidak sampai nggak ikut dalam ibadah karena ini sangat penting. Kemudian di malam harinya jam 7 malam kita ada doa malam. Nah, khusus doa malam yang kita lakukan, kita menggunakan aplikasi dari Zoom Meeting. Jadi Bapak Ibu bisa bergabung di dalamnya, bisa install aplikasinya. Apabila handphone Bapak Ibu mengalami kesulitan, Bapak Ibu bisa melakukan doa di rumah masing-masing. Ya, demikian informasi yang kami dapat sampaikan. Kami sangat bersuka cita karena Bapak Ibu sampai detik ini setia mengikuti ibadah. Karena itu kita mau akhiri ibadah pagi hari ini. Saya mau ajak Bapak Ibu kita sama-sama bersatu dalam doa. Kita satu dalam doa, saudara. Pagi siang hari ini Tuhan kami bersyukur. Di minggu pertama dari semester yang kedua ini kami percaya kesempatan yang baru untuk kami lalui sisa 2020 ini. Kami percaya ketika kami lakukan just through it 6 bulan ini dalam semester kedua ini, kami percaya Engkau beserta dengan kami. Engkau bekerja di dalam kami. Engkau lakukan perbuatan dahsyat ajaib di dalam diri kami. Tuhan, kami juga percaya Tuhan, kehadiran kami di Indonesia juga punya tugas. Ada impian-Mu bagi kami untuk Indonesia. Setidaknya kami berdoa bagi Indonesia. Kiranya damai sejahtera Allah turun atas Indonesia. Kiranya lawatan Tuhan turun atas Indonesia. Pemulihan terjadi di Indonesia. Dalam masa pandemi COVID-19 ini kami yakin dan percaya tangan kuat Tuhan terus menyertai setiap umat-Mu di Indonesia dan dunia. Yang sakit disembuhkan, yang terbaik
belenggu Engkau bebaskan. Pemulihan terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus cucikan, kuduskan kami. Darah Yesus bebaskan kami dari segala belenggu. Darah Yesus hancurkan segala kutuk, segala rekayasa si jahat. Darah Yesus basuh bersih kami daripada yang jahat. Basuh bersih kami daripada sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk semua aparatur negara, para medis, Engkau yang bergunakan mereka untuk menjadi sarana di dalam percepatan penanggulangan pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Tuhan, kami juga percaya vaksin segera akan ditemukan. Obat-obat segera ditemukan untuk mengatasi disease ini, Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dan kami saat ini juga berdoa untuk sekolah Kabar Baik. Seharusnya Juli ini sudah tahun ajaran baru secara offline. Tapi kami percaya walaupun secara online, seluruh murid-murid di tahun ajaran 2020-2021 ini tetap berada dalam tuntunan Allah yang Maha Kuasa. Kuat tangan Tuhan juga yang akan menuntun para murid ini sehingga berprestasi. Tuhan, untuk lulusan angkatan pertama dari STK Kabar Baik, kami percaya mereka Engkau sudah bukakan jalan untuk masuk ke sekolah lanjutan SMP. Dalam nama Yesus, segala persyaratan biaya yang ada Engkau juga buka jalan. Untuk para misionaris yang akan mendidik anak-anak di TKK dan STK Kabar Baik, kami percaya Engkau pun terus menuntun Allah Roh Kudus bekerja atas mereka untuk mendidik mereka menjadi murid-murid yang Kristus yang berprestasi. Kami tetap berdoa untuk lahan, untuk gedung sekolah TKK dan STK Kabar Baik, gereja Kabar Baik, rumah keagungan. Kami percaya Visi Gate 2020 tidak berbicara hanya soal gedung, tapi soal banyak hal tentang rumah keagungan, rumah pemulihan bagi segala bangsa, gereja Kabar Baik. Dan Engkau sendiri akan menyemarakkan rumah keagungan. Para founder yang ada, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, berkati mereka dan mereka jadi saluran berkat bagi Visi Gate 2020. Dan kami tetap percaya pada waktunya, kapan? This is the moment. Now is the time. Maka kekayaan bangsa-bangsa, kelimpahan dari seberang lautan akan beralih masuk ke dalam pundi-pundi Kabar Baik. Dan gereja akan tetap segera terwujud dalam nama Yesus. Bukan hanya kepada pundi-pundi Kabar Baik, tetapi juga kepada pundi-pundi kami. Kami percaya Engkau akan curahkan berkat-Mu. Karena itu Tuhan, kami buka hati kami arahkan kepada Kristus dan kami angkat kedua tangan kami. Kami percaya Kau buka tingkap-tingkap di langit dan Kau curahkan berkat-Mu atas kita. Limpah atas kami adalah kasih, kuasa, karunia dari Allah Bapa, kuat kuasa dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus akan terus menjadi bagian kami secara limpah, mulai siang hari ini kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita diberkati Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom.